이 노래는 it's about you baby Only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami sedang melakukan observasi di Danau Cinta Eco Resort Karawang. Nah, di sini kami sedang melakukan penelitian dengan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sherlyn Nurafni. Nama saya Nabila Ratu Aisyah. Nama saya Siti Zahra Maulidina. Nama saya Siti Nuraini Maidayanti. Kami dari kelompok 4 dari kelas manajemen 2022I. Langsung saja, bye-bye. Selamat menyaksikan, guys. Oke guys, jadi di belakang aku ada danau dan di sebelah kiri aku ada untuk bersantai bareng teman, keluarga, pacar. Suasana di sini juga sangat sejuk sekali. Nah, selain outdoor di sini terdapat juga outdoor di atas sana dan di sebelah kanan sana itu. Ikutin aku yuk ke indoornya. Nah guys, ini adalah tempat indoornya dan kalian kalau mau pesan tinggal ke sana. Nah guys, di sini juga ada produk kerajinan tangan dari masyarakat sekitar. Selain itu, di sini juga ada makanan khas rumahan dari masyarakat sekitar. Selain itu, di sini juga tersedia berbagai macam food kulineri. Kalian tahu nggak? Di dalam sini ada apa? Ada gas yang terbuat dari eceng gondok. Dan ini tuh buat masak, jadi kita nggak perlu gas LPG lagi. Hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama salah satu pengelola Danau Cinta Eco Resort Karawang. Dengan kakak siapa? Dani. Dengan Kak Dani. Sebelumnya Kak, aku mau tanya, boleh nggak kita wawancara sebentar? Boleh banget. Sebelumnya Kak, ini kenapa bisa dinamain Danau Cinta? Siap, aku pegang ya. Iya. Terima kasih teman-teman dari mahasiswi Universitas Buana Perjuangan. Kebetulan ketemu lagi dengan alma mater yang pernah saya pakai. Salam kenal, perkenalkan nama saya dan saya salah satu pengelola di Danau Cinta Eco Resort atau yang sekarang familiarnya orang bilang Danau Cinta Kulineri. Jadi kalau dari Karawang, dari luar daerah sekarang udah terkenal Kedaciu biasanya kayak gitu. Nah, Daciu Danau Cinta. Nah, asal usul dari Danau Cinta ini sebenarnya ini sudah kita lakukan sudah dari 4 tahun yang lalu, di mana pengelola Danau Cinta ini semuanya adalah anak-anak olahan, anak-anak pemuda olahan. Ada berlima, saya, Dani, ada Giri, ada Abdul, ada Tommy, dan juga ada Rizky. Kelima pemuda ini alhamdulillah saat ini masih concern untuk mengelola tempat yang sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak dikenal. Dulunya tempat ini adalah tempat yang memang orang tidak pernah mau ke sini karena memang nuansanya tidak seindah ini, view-nya tidak sebagus ini, dan orang-orang belum tahu bahwa di Walakun ada danau. Jadi sekilas ke belakang, danau ini adalah namanya dulunya Danau Kalimati. Sekarang kita rebranding menjadi Danau Cinta. Ya, kenapa kita rebranding menjadi Danau Cinta? Karena kalau kita masih pakai namanya Danau Kalimati, orang-orang pasti tidak akan mau ngopi di sini. Pasti orang-orang tidak akan mau datang ke sini.
contoh ketika saya ngajakin Ratu itu kita main yuk ke Danau Kalimati, nggak mau dong, takutnya mati kayak gitu. Maka kita namanya Danau Cinta supaya lebih terasa nuansa kehangatannya dan juga membawa kesan yang romantis bagi setiap orang yang datang ke sini. 2019 kita bangun tempat ini dan alhamdulillah di 2019 saat itu kita masuk dalam salah satu programnya BUMN di Indonesia, yaitu Pertamina. Dan Pertamina masuk ke kita 2019, sampai sekarang pun masih dengan Pertamina yang concern untuk pembangunan keberlanjutan, khususnya peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Desa Walahar. Seperti itu. Terus tadi di depan tuh ada kayak bentukan love-nya gitu ya. Itu ada keterkaitan dari namanya sendiri nggak sih? Oke. Jadi Danau Cinta ini bukan hanya sembarang nama dan bukan hanya sembarang arti dari makna nama tersebut. Jadi Danau Kalimati ini kita branding menjadi Danau Cinta berlandaskan karena danau ini berbentuk hati. Jadi kalau teman-teman buka Google Maps dan posisinya lagi sekarang, itu bisa lihat dari lokasi itu ada bentuk ada danau dan bentuknya seperti itu. Teman-teman bisa cek di Google Maps bahwa danau ini persis seperti hati, walaupun agak sedikit patah sedikit, mungkin karena Bentuknya nggak sempurna ya? mungkin karena ada yang patah hati atau seperti apa, jadi kurang bagus seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Oke. mengenai bagaimana faktor lokasi mempengaruhi tingkat kunjungan di sekitar Danau Cinta? Siap. Faktor lokasi ya, karena lokasi ini kalau kita usaha itu menjadi nilai yang paling utama kita riset. Saat itu 2019 kita buka yang namanya Danau Cinta, ini saksinya masih banyak. Sebulan itu paling kita omsetnya adalah sebesar paling 200.000, 300.000. Bisa dibilang saat itu kita usaha mau bangkrut ya. Tetapi alhamdulillah setelah kita coba pikirkan, coba untuk bagaimana kita solusi untuk hari ini, kita akhirnya membuat suatu terobosan yang alhamdulillah seperti ini. Dan itu adalah faktor utama. Faktor keduanya, faktor lokasi. Pertama, kita dekat dengan jalan umum, di mana jalan umum kalau kita hitung saat itu pertama kali kita riset 1 jam dari jam 6 sampai jam 7 itu kurang lebih hampir sekitar jutaan motor melewati yang namanya Danau Cinta. Nah, itu jadi faktor pengaruh. Dan keduanya, kawasan ini lokasinya strategis dengan salah satu bendungan heritage, yaitu bendungan Walahar yang bersejarah. Kalau kita bedah bendungan tersebut, banyak sekali nilai-nilai historis yang kita bisa ambil. Kapan dibangunnya, siapa yang ngebangunnya, siapa yang menjadi arsiteknya, dan orang mana yang membangunnya. Ini menjadi nilai value yang bisa meningkatkan konsumen untuk datang ke sini, menjadi lebih tertarik. Gitu kan sih, karena memang bendungan karena dari sini dekat dengan bendungan. Jadi bendungan itu dibangun 1923, selesai 1925. Hanya butuh waktu 2 tahun. Saat itu masa-masa orang Belanda masuk ke Indonesia. Dan ini dibangun oleh arsitektur dari Belanda, Swansehoven. Dia arsitektur dari Belanda membuat desain seperti itu yang alhamdulillah sekarang sudah hampir 100 tahun, 1 abad ya. Bendungan itu masih kokoh, kuat, dan terpercaya. Juga faktor lokasi tersebut menjadi pengaruh juga setelah adanya jembatan baru Walahar. Dulu teman-teman aksesnya nggak susah. Dulu teman-teman saya pernah dapat komplain 2021 kalau nggak salah. Ada konsumen datang ke sini mobilnya sampai spionnya terpisah karena memang kebentuk portal. Dibentukkan kan ada portal ya. Nah, itu portal itu kena spionnya pecah. Tetapi setelah Ridwan Kamil gubernur saat itu 2022-2023 membuat jembatan baru Walahar dan sekarang aksesnya lebih mudah, alhamdulillah tempat ini menjadi tempat yang mudah untuk dikunjungi dan juga sekarang sudah banyak yang datang ke sini dan berbagai macam kalangan. Kan pasti ada hari-hari biasa yang udah ramai dan ramai pengunjung. Hari-hari apa? Kalau di sini
biasanya di weekday. Di weekday itu kalau kita ngomongin persentase sekitar hampir 40 sampai 50% di hari Senin sampai di hari Kamis. Tetapi kalau sudah masuk kita di hari Jumat, Sabtu, Minggu, awal weekend dan weekend di Jumat, itu volumenya naik bisa sampai 100%, bahkan bisa sampai dengan 100% lebih. Jadi ramenya di weekend saja. Kecuali kalau memang ada agenda kunjungan ya, seperti tadi. Iya. Seperti itu. Untuk tingkat keramaiannya kan sudah tempat-tempatnya kan sudah banyak ya. Tapi apakah ada yang kurang juga gitu? Kalau ngomongin fasilitas di sini sebenarnya masih sekitar 70%. Kalau untuk penambahan di sini masih banyak ya. Dan kita pun kewalahan sebenarnya kalau di hari ini banyak pengunjung yang banyak. Kalau memang tidak bertanya. Kalau untuk apa strategi pemasarannya telah menggunakan sosial media atau promosi-promosi? Siap. Nah, kalau ngomongin tentang strategi marketing, pertama ini cerita aja dari awal ya. Pertama kita mau nyari konsumen itu sangat sulit sekali. Kenapa sangat sulit itu? Karena memang kita konsep saat itu adalah cafe and resto. Cafe and resto. Sedangkan kita tidak memikirkan bahwa masyarakat desa itu belum sefamiliar masyarakat kota tentang halnya cafe dan resto. Contoh, ketika kita buka cafe tahun 2022, masih konsepnya cafe. Kita saat itu mainkan media sosial, tetapi impact dan dampaknya saat itu sangat nol. Kenapa? Ada mungkin yang tertarik untuk hal itu datang ke sini. Contoh, dulu ada anak-anak sekolah datang ke sini. Ketika anak-anak sekolah datang ke sini, melihat buku menu aja, dia langsung mundur. Karena kenapa? Lihat kopi aja, kayaknya 18.000 kan? Di 2023 kita coba ubah konsep. Yuk kita ubah konsep, yuk kenapa kita ubah konsep? Karena kita melihat ini adalah konsep family yang bisa kita tahu, yang kita bisa jalankan. Nah, 2023 lah kita mainkan konsep untuk food kulineri itu. Makanya banyak masyarakat yang jalan di sini. Dan dulu itu kenapa kita bikin food kulineri? Masyarakat itu banyak yang ngeluh, kan saya pengen jualan tetapi nggak punya tempat, kan saya mau jualan tetapi nggak punya market. Nah, kita bikinkan lah 6 tenan itu untuk masyarakat. Dan semuanya adalah masyarakat olahan. Seperti itu. Mereka di sini juga Sewa. disewa. Lalu setelah itu berjalan, saya bikinkan konsep marketing media sosial. Dulu marketingnya adalah berlima. Saya, Abdul, Gary, Tommy, dan Rizky, dan saya pribadi. Saya bikinkan konsep marketing media sosial. Saya bikin IG, bikin TikTok, bikin apapun. Dan alhamdulillah, ternyata sekarang kalau tidak menggunakan media sosial di 2024, apalagi sekarang udah masuk ke Gen Z ya, itu sangat rugi sekali. Apapun usahanya, kalau kita sinkronisasikan dengan yang namanya media sosial, itu akan bagus gampangnya. Jadi kita pakai strateginya marketing media sosial, tapi kita tanpa ads, tanpa iklan. Kita pure murni dengan bikin konsep media sosial, tetapi dengan konsepnya adalah sinematik seperti itu. Dan sekarang 2024 marketing kita itu bukan hanya 5 orang. Marketing kita di Danau Cinta sekarang itu sudah hampir mau 100 orang jadi marketing. Karena semua pengunjung ya. Karena semua pengunjung itu adalah marketing kita, termasuk nih teman-teman semua sini adalah marketing kita. Teman-teman posting di WA Danau Cinta, lihat berapa orang yang lihat, itu adalah marketing kita. Banyak orang yang datang di sini bikin konten, bikin vlog seperti itu. Makanya kemarin itu kita kaget kan, marketingnya siapa ya, editornya siapa ya, kok itu rame ya di Facebook, di YouTube, di TikTok, sosial media. Kita kaget pas kita lihat, oh ternyata orang lain. Nah, itu adalah salah satu strategi yang kita gunakan di 2021 sampai 2024, yaitu media sosial. Untuk media sosialnya ada apa aja? Kalau di Danau Cinta kita pakai 2 media sosial saja sih. Yang pertama ada Instagram, Daci Kulineri, kalau mau follow Daci Kulineri. Yang keduanya adalah TikTok.
dan yang paling melesat itu adalah Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai tantangan Danau Cinta ini kan pastinya ada pesaing-pesaing lainnya. Untuk menghadapi tantangannya ini tuh seperti apa? untuk tantangan yang kita hadapi di dunia perkuliahan dunia bidang seperti ini adalah memang banyak ya faktornya dan banyak saingan. Tetapi hal itu bisa kita minimalisir ya dengan sebuah inovasi. Karena kita tidak takut untuk bersaing karena kita punya inovasi yang luas. Contohnya, orang-orang ngopi di tempat lain, kafe atau food court, mereka hanya menikmati tentang makanan dan minuman saja. Mereka akan bercerita, oh makanannya enak, minumannya enak. Tetapi kalau di Danau Cinta, ada inovasi lain yang kita munculkan, yaitu oh kita ngopi di Danau Cinta bisa melihat pemandangan bagus. Oh di Danau Cinta kita bisa melihat tentang wisata, edukasi tentang biogas. Karena di sini konsep kafenya itu sinkron dengan konsep wisata. Kenapa? Karena pertama kita dekat dengan danau, dan di danau itu kita lihat sendiri di sini banyak eceng gondok yang menggunung kan, seperti itu. Nah ini adalah salah satu problem. Kalau di kampus selalu dibilang seperti ini sama dosen. Kamu itu mahasiswa. Mahasiswa itu harus menjadi salah satu agen perubahan, khususnya bagi di lingkungan kamu sendiri seperti itu. Nah, melihat hal itu, saya melihat Danau Cinta ini ada eceng gondok, dan eceng gondok ini kita rubah menjadi salah satu edukasi yang kita bisa jual. Seperti tadi nih, teman-teman bisa lihat ya, banyak anak-anak SD itu dari sekolah alam, dari Teluk Jambe, teman di sini. Hanya untuk apa? Untuk melihat tentang biogas, eceng gondok bisa menjadi gas, terus eceng gondok bisa menjadi filter air, eceng gondok juga bisa menjadi kerajinan tangan, kertas dan lain-lain. Seperti itu adalah nilai yang kita jual seperti itu. Jadi ketika ada tantangan tentang hal itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menciptakan inovasi terbaru untuk sebuah hal yang kita bisa jual ke konsumen. Berarti selain menyediakan kafe itu, konsepnya juga ini sebagai pembelajaran juga ya, kayak misalnya mengadakan kelas-kelas seperti itu gitu ya. Jadi intinya kita jual paket juga ke teman-teman sekolah, kampus, dan yang terakhir kita kedatangan tamu dari kampus Manatex University Malaysia seperti itu. Dan Universitas Buana Pajuan sudah sering di sini juga. Bahkan sekarang kampus-kampus yang datang ke sini bukan hanya di Karawang saja, tapi dari luar Karawang. Contoh UI Jakarta ke sini, UIN Bandung ke sini, UIN Wali Songo Semarang ke sini. Dan paling jauh itu sekarang bulan depan dari Unila Lampung. Jadi kunjungannya itu bukan hanya dari sekolah SD, SMP, tapi banyak dari kampus-kampus. Banyak dari kampus juga, instansi terkait kampanye juga, pemerintah banyak. Untuk pemasaran awalnya itu, untuk kampus-kampus itu awalnya gimana ya Kak? Jadi orang-orang tahu gitu kalau itu ada kelas juga, ada seperti ini itu. Nah, pertama pentingnya membangun relasi itu penting dalam usaha. Jaringan itu adalah salah satu target utama dalam sebuah pemasaran usaha. Jadi kenapa saya bisa sampai tembus ke berbagai kampus? Karena saya punya jaringan luas di luar. Ada teman-teman saya dosen kampus UNE, termasuk ada Bang Jawi psikologi. Nah, saya pasarkan ke rumah, mau pasarkan ke teman-teman kampus. Karena dari satu kelompok ke kelompok yang lain di satu kampus itu. Ketika kelompok lain mau penelitian, wah aja ada Danau Cinta seperti itu. Sama di Unsika pun seperti itu. Di Unsika ada konsus yang banyak, dosen Unsika, ada Prof, ada Profesor Dr. Andi. Saya pasarkan ke beliau, Pak, kalau Bapak butuh untuk penelitian, ini ada di olahan seperti itu. Jadi sekarang kalau ngomongin Unsika, UBP banyak banget yang datang ke sini. Seperti itu. Itulah awal kita pemasaran, yaitu membangun relasi dan jaringan. Maaf ya, kan Siap. tadi bilang sempat mengalami kebangkrutan. Iya. Nah, itu cara mengatasi masalah itu gimana Iya. sampai sekarang kan bisa kayak gini lagi. Iya. Itu faktor utama kebangkrutan itu tuh karena apa? Pertama, kebangkrutan itu 2021 ya, karena kan kita mulai 2019. 2019
2019 masuk ke masa pandemi COVID. 2020, 2021 masih masa COVID ya. Saat itu masih yang itu. Pertama itu faktornya. Keduanya, mereka belum tertarik dengan hal ini. Nah, disitulah kita bikin pola bagaimana supaya caranya konsumen bisa datang ke sini. Tantangannya itu satu, kita harus merubah konsep yang tadinya cafe and resto kita rubah menjadi food culinary. Nah, itu adalah yang saat itu kita coba untuk kita jadikan salah satu tujuan untuk kita bisa bangkit kembali. Keduanya, kita mencoba untuk menyisir market. Nah, disitulah kenapa harus penting kita memikirkan siapa market kita. Karena setiap usaha pasti mereka tujuannya adalah salah satunya market golongan-golongan tertentu. Contoh, Gacuan. Gacuan punya market sendiri. Anak-anak milenial, anak-anak KBG, Gen Z. Mana ada bapak-bapak yang bapak-bapak lah, kelompok bapak-bapak ke Gacuan, nggak ada kan? Jarang kan? Seperti itu. Banyak juga kan Gen Z. Nah, Danau Cinta pun seperti itu. Jadi kita memikirkan market juga. Disitulah alhamdulillah usaha kita saat itu lagi bangkrut, kita coba untuk bangkit kembali dengan hal itu. Dan sekarang kita merasakan hasil di 2024 seperti itu. Untuk pendapatan per bulan ini sesuai sama pengeluaran enggak? Pendapatan, kalau ngomongin pendapatan besar, pengeluaran juga pasti besar. Kalau ngomongin tentang pengeluaran kecil, pendapatan pasti kecil. Di Danau Cinta ini, spill sedikit ya, di bulan puasa aja kita rekor tertinggi perputaran uang saat itu hampir di 60 juta selama satu bulan. Ya, tapi kalau hari biasa saya nggak bisa berani bilang. Ini hanya update sedikit tentang di momen Ramadan. Iya. Terus cara menangani weekday-nya itu kakak gimana kak? Itu kan ada kayak masa sepinya. Sebenarnya gini, kalau weekday itu sepi atau ramenya, kalau si owner ini masih dalam artian menerima. Tetapi hal yang kita antisipasi di weekday, kita selalu yang namanya pertama mencoba untuk menaikkan lagi nilai-nilai media sosial kita di nilai-nilai postingan kita di media sosial. Kayak gitu sih doang sih untuk di weekday biasanya. Mohon maaf, untuk fasilitasnya apakah nanti ada yang mau ditambahkan? Fasilitas di tahun 2025 pastinya akan bertambah. Pertama, mungkin dari meja dan bangku itu akan ada penambahan. Dan juga di bagian rooftop dan di atas kita akan setting dengan ala-ala yang hidden game lah, yang banyak orang suka datang ke tempat-tempat kafe di Bandung seperti itu. Dan juga fokus kedepannya adalah kita mau bikin air mancur seperti di sering Bandung Buatan. Nah, kan kalau misalnya udah ada inovasi-inovasi baru ya, kan awal masuk tadi kita nggak ada tiket kan ya. Yeah. Nah, kalau misalnya nambah kayak itu, kira-kira bakal ada penambahan kos juga masih? Oke, siap. Kalau ngomongin kos pasti lah, karena ada penambahan pasti ada uang keluar kan. Cuman untuk antisipasi seperti tiket, kedepannya mungkin ada. Tetapi untuk saat ini, selama belum ada air mancur menarik, kita akan gratiskan tiket masuk ke sini. Karena kenapa? Masyarakat di desa itu beda. Kita lihat sekarang wisata yang dulu hype dan dulu naik, ada hutan kertas. Iya. Lihat setelah di tiket seperti apa. Karena notabene masyarakat Karawang itu ketika mendengar tiket, mereka tidak akan jadi datang ke tempat itu. Yuk ke hutan kertas, tiketnya berapa woi? Aduh, belum beli itunya, mundur lah akhirnya. Jadinya ke Cibule lah yang gratis seperti itu. Nah itu faktor itu masih kita pertahankan. Kenapa kita nggak pakai sistem tiket? Karena pengen kita intinya memanjakan kas apa dengan tidak ada beban. Dengan modal 20.000 mereka sudah bisa duduk di sini dan menikmati makanan lagi. Contoh minuman es teh manis 5.000 bisa
seblak 15.000, 20.000 udah bisa di sini. Iya. Coba kalau di tiket. Nah, itu sih. Nah, enggak. Udah ada lagi nggak? Santai kalau ditanya-tanya. Ada lagi ya? Ada saran nggak sih Kak dari Kakak buat kita mahasiswa gitu? Oke, saran buat teman-teman kampus ya, khususnya yang masih aktif di kuliah, dunia perkuliahan. Jangan sampai nunggu nanti ketika sudah lulus kuliah mau jadi apa. Tetapi di masa-masa kuliah kalian harus bisa cerdas. Kedepannya setelah lulus intinya sudah punya apa. Jadi jangan sampai ketika sudah lulus baru memikirkan saya mau kerja di mana ya, saya mau usaha apa ya, mau usaha apa ya. Jangan seperti itu. Mahasiswa itu sekarang harus bisa cerdas. Setelah lulus kuliah harus punya target. Gua udah punya usaha, gua udah punya kerjaan, dan gua udah punya nilai yang dipegang ketika sudah lulus kuliah. Kebanyakan punten ya teman-teman aku di kampus yang dulu masa kuliah hanya pulang-pulang ya, dan tidak memikirkan jangka panjang ke depan setelah lulus akan jadi apa. Sekarang punten ya, banyak yang ngatur. Sekarang itu di era Gen Z ini orang yang lulus kuliah itu banyak banget, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya 10 tahun ke belakang. Pesaingnya akan lebih berat walaupun kita punya sarjana, punya S1, punya gelar, tapi pesaing di luar kan banyak. Nah, berbeda dengan orang yang menyiapkan usaha sebelum kuliahnya kelar. Apakah itu akan terganggu? Tidak, itu akan berdampingan, akan berjalan bersama. Nanti akan mendapatkan ternyata ini ya yang Om Ubed kasih clue-nya kenapa harus punya sesuatu yang sebelum kuliah selesai. Sedikit cerita ya, Ya boleh. aku pernah diundang di Trisakti. Kamu Trisakti tahu? Jalan apa? Aku pikir Trisakti itu orang-orangnya buntan ya, lebih hype pemikirannya dibanding aku si anak desa. Ternyata pas aku buka kelas inspirasi di di Trisakti, di kelas fakultas ekonomi dan bisnis. Saat itu materi aku tentang wirausaha. Dan ternyata di Unsi di Trisakti itu banyak mahasiswa yang belum punya usaha dan juga kepengen punya usaha seperti itu. Nah, aku bikin kelas di Trisakti, yaitu kelas tentang membuat usaha kelompok. Karena saat itu yang aku tanamkan, teman-teman di Trisakti setelah lulus harus punya usaha seperti itu. Jadi sebelum lulus tuh harus punya usaha seperti itu. Nah, aku bikin kelas sama teman-teman di Trisakti. Jadi saat itu kelasnya adalah membuat usaha kelompok, membuat usaha silo. 5 orang ini ternyata orang-orang yang ekonominya di atas rata-rata, tapi mereka untuk dunia usaha masih belum. Mati lah ketika ngomong kayak gini seperti itu. Dan akhirnya aku bikin salah satu kelompok, ada 5 kelompok, dan orang-orang itu membantu ekonomi. Dia bikin usaha deh, bikin patungan, usaha di kampus, bikin kilo. Pemasarannya di mana? Dia sewa kantin. Aku arahkan itu akan ada kantin tuh, Sakti, sewa aja. Dan saat itu disewa, sebulan kemudian dia report ke kita bahwa usahanya berjalan. Dan sekarang kemarin di 2024 aku ke mananya, ke Sakti lagi, usahanya sekarang udah punya karyawan. Jadi si mahasiswa tersebut yang menerima itu sekarang udah mobile, Punya cabang. punya usaha yang lain. Nah, si kantin yang dia sewa sekarang udah ada karyawan. Nah, jadi sekarang dia tersial gitu. Jadi sekarang lagi nularin ke teman-temannya supaya bikin usaha sebelum punya gelar seperti itu. Sakti. Selain punya pemikiran juga harus memulai ya Pak. Intinya memulai, berani memulai itu adalah kunci utama. Kekhawatiran juga rasa pesimis itu wajar manusia. Tetapi kalau kita terus mencoba, kita akan bisa terbentuk. Karena terbentuk. Kita sering terbentur nih dengan keadaan. Tapi kita terus maju. Lama-lama kita akan terbentuk. Wanita-wanita ketika nanti sudah bersuami itu kalau udah punya usaha ya,
Seperti itu. Usaha nggak mikirin libur. Iya. Libur seperti sesukanya. itu. Gitu. Seperti itu. Nih. Ada lagi. Lagi. Udah? Siap. Sekian Kak dari Oke. wawancara kali ini. Sebelumnya kita ini mau dibikin lagi, terus mau dipublish juga. Kita izin. Boleh dengan senang hati. Siap. Terima kasih ya teman-teman UBP. Makasih juga Kak. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Udah Siap. waktunya.